selamat datang di Desa Ululoga. Tarian ini, tarian Teeku maupun Bebijai, siap diperkenalkan untuk menghibur setiap tamu yang datang berkunjung ke kampung Pajureja maupun Mamuri di Desa Ululoga. Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan dan potensi sumber daya alam serta budaya. Beragam kekayaan mulai dari keindahan alam seperti gunung, danau, sungai, potensi agrowisata dan perkebunan, juga beragam kesenian baik seni tari dan musik ada di kawasan ini. Namun, kedua potensi tersebut tidak cukup. Butuh sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil sebagai modal untuk pengembangan kawasan desa wisata. Untuk itulah, program TikTok Jalin Nusantara hadir untuk meningkatkan kapasitas dari masyarakat desa wisata rintisan dalam inovasi produk, manajemen usaha yang baik, dan perluasan jangkauan pasar dengan pemanfaatan teknologi digital. Saya adalah trainer TikTok Jalin Nusantara untuk NTT, di mana di NTT ini ada 3 lokasi, ada di Ende, Gololoni, dan Ulologa. Setiap desa dari ketiga desa masing-masingnya pesertanya adalah 20 peserta, sehingga total keseluruhannya adalah 60 peserta di NTT ini. TikTok lamai kita, sanggen tahun dite, lamai Kabupaten Manggarai Timur, hoce tahun. Lani orban sego kami dite, ai cai dusai tua doganga latan one mai desa Gololoni, ite kapute paulami dite, pola tue gomar. Lani ngong ite, on maya usaha latan ta libaunya apa, desa Gololoni dite, oleh neka moho ita te tambang kenggolon. Ngitu sekolah yang tanga ite tapa ataya maino on ite ubagula ko tai bokriso lani ngong ite toy gamang kana antara mingasa malaing desa Gololoni ite kapok tuak lain tarami. Peran kami sebagai trainer di sini, kami telah memberikan materi dan mengarahkan dan memberikan materi secara baik kepada peserta. Salah satunya adalah tentang desa wisata, yang kedua tentang keuangan, yang ketiga itu tentang bagaimana beride membuat produk, yang keempat di situ ada literasi digital, terus juga tentang bagaimana kita memproduksi terhadap dampak lingkungan juga. Ada salah satu poin kecil di situ. Terus juga bagaimana dengan market atau pemasaran secara online, dan kita juga diberi sampai yang mendapatkan wifi tadi. Inisiasi program TikTok Jalin Nusantara di Nusa Tenggara Timur dijalankan oleh Asosiasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita melalui dukungan dari TikTok, dilaksanakan di 3 desa di 3 kabupaten yang berbeda. Awalnya kami ini hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Pekerjaan kami adalah membantu suami di rumah dan di kebun. Semenjak masuk di kelas belajar TikTok Jalin Nusantara ini selama 3 bulan, kami sudah membagikan waktu untuk di rumah, di kebun, dan di kelas belajar TikTok sampai saat ini. Atas bantuan kakak berdua, sehingga saya bisa mengambil produk minyak alpukat, karena dia punya cara pengolahan juga mudah, dan juga menurut saya, untuk saya pribadi itu saya bisa lakukan itu. Itu yang pertama ketika saya menemukan produk yang akan saya produksi ini. Beberapa kegiatan dalam program ini didesain untuk memampukan para penerima manfaat untuk mengembangkan usahanya, yaitu pelaksanaan kelas belajar yang difasilitasi oleh trainer desa yang sudah dilatih untuk memberikan materi terkait dengan literasi keuangan, literasi bisnis, dan literasi digital, juga fasilitasi legalisasi usaha kepada 20 orang penerima manfaat di masing-masing desa. Yang kedua, pemberian bantuan alat yang dapat mendukung proses belajar. Ketiga, bantuan alat untuk proses produksi produk. Keempat, pemberian dana stimulan bagi peserta yang tuntas mengikuti kelas belajar.
Dan kelima, pemasangan jaringan Wi-Fi untuk mendukung proses belajar, promosi produk, dan perluasan jangkauan pemasaran hasil kerjasama TikTok dan pihak Telkom. Pelaksanaan kegiatan di lapangan yang dilakukan sejak awal tahun 2024 membuahkan sejumlah hasil yang membuat geliat usaha dari para penerima manfaat mulai terlihat. Salah satunya dalam pengembangan inovasi produk. Sebelum mengikuti kegiatan atau sebelum adanya program ini, banyak sekali produk, salah satunya produksi keripik pegangan, tapi untuk penjualannya itu masih minim, sehingga untuk pendapatan juga dari kelompok itu masih minim. Jadi setelah masuknya program ini, salah satunya program TikTok Jali Nusantara, ada perubahan. Salah satu contohnya itu, yang pertama itu proses penjualannya atau proses pemasaran produknya. Desa Ulologa yang dikenal sebagai desa rempah, di mana hampir seluruh penduduknya adalah petani cengkeh dan pala, berkat program pendampingan TikTok Jali Nusantara, hasil panen rempah diolah menjadi beragam olahan produk seperti sirup, stik, dan selai pala yang menambah nilai jual dari produk tersebut. Daging buahnya ini kita parut, terus jadi sirup. Buahnya ini kita jual, ada yang jual, yang layak, yang buat pengembangan, buat pembibitan, kita bibit. Kulinya ini juga jemur, kering, jual, langsung jual. Sumber pala untuk Indonesia Timur ini satu-satunya kami di sini. Ada itu rempah, kenapa menjadi minat beberapa wisatawan? Karena penghasil utama yang ada di Desa Wisata Ulologa yaitu pala. Dan produk-produk UMKM saat ini juga dikelola oleh ibu-ibu yaitu dari kulit pala ini. Ini Suni Homestay, jadi bisa melayani 3 atau 4 tamu karena terdapat beberapa kamar, dan untuk kemudahan pembayarannya ada kiris, kita menggunakan kiris sehingga tidak perlu dibayar tunai. Inovasi juga dilakukan di Victory Aircraft ND melalui perbaikan kemasan dengan desain, bentuk, dan bahan yang lebih menarik. Sekarang saya menjalankan usaha wisata buatan, agrowisata stroberi dan pemancingan. Saya membuat usaha ini dengan berkat adanya kegiatan dari TikTok Jali Nusantara bersama PPSW, sehingga mendampingi kami, mengajari kami bagaimana mulai usaha dari nol, manajemen keuangan, dan bagaimana memasarkan di media sosial dengan baik. Banyak sekali berkat dukungan dari teman-teman sehingga bisa membantu posting di media sosial, khususnya di platform TikTok. Dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat adalah bagaimana produk-produk mereka dipasarkan melalui Instagram dan juga terutama aplikasi TikTok. Ekonomi mereka terangkat, bukan hanya ekonomi keluarga saja, tetapi membuat ekonomi di satu desa mendapatkan banyak dampak. Oleh karena itu, komitmen saya sebagai Kepala Desa Gololoni di tahun depan adalah kami akan menganggarankan melalui anggaran pendapatan belanja desa yang kiranya itu nanti akan diimplementasikan melalui musyawarah rencana pembangunan desa.
Program yang diterima baik oleh masyarakat ini harapannya dapat terus berkelanjutan dan semakin meluas. Tidak hanya menyasar 3 desa di Nusa Tenggara Timur. Tentunya ini akan terjadi melalui kolaborasi berbagai macam pihak, terutama dengan pemerintah setempat sebagai pihak utama dalam proses pengambilan kebijakan bagi program pengembangan desa wisata. Kami secara adat antusias menerima kedatangan dari Bapak Ibu yang mendampingi memimpin anak kami untuk mempublikasikan dalam media sosial lewat TikTok Nusantara ini. Karena dengan adanya TikTok ini, kami merasa ditinggikan. Kami bisa menikmati jaringan 5G yang begitu bagus yang dibantu oleh Bapak Ibu pemimpin TikTok itu sendiri. Bagi kami sebagai trainer, yang pertama dari untuk pihak TikTok, diharapkan kegiatan ini terus berlanjut untuk meningkatkan klaster. Yang awalnya klaster ide dan produk, bagaimana klaster berikutnya ada legalitas dan market digitalnya yang lebih luas. Bagi teman-teman atau pemerintah yang ada di 3 kabupaten ini, berharap kebijakan yang pertama, bagaimana support kepada penggiat-penggiat UKM. Yang kedua, tidak harus dana, tetapi ada anggaran belanja yang berfokus pada belanja produk-produk UKM, sehingga produk UKM ini bisa berkelanjutan. Harapan yang terakhir adalah bagi pemerintah, baik dari pusat, provinsi ataupun daerah, suplai kebijakan untuk membeli produk-produk UKM. Terima kasih. Terkait hal ini, Dinas Pariwisata tentu saja selain berterima kasih juga memiliki tanggung jawab untuk terus memberikan pendampingan dan monitoring lebih lanjut terkait dengan materi-materi pelatihan yang sudah diberikan. Kira-kira setelah program ini selesai, apa saja kendala yang akan dijumpai, dan pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata tentu terus mendampingi dan mengikuti perjalanan selanjutnya agar program ini benar-benar berkelanjutan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat. Kami berharap dari total 60 peserta yang ada dalam program TikTok Jalin Nusantara pada tahun ini dapat mengembangkan bisnis mereka di bidang UMKM, khususnya ekonomi kreatif di desa wisata, sehingga dapat memajukan ekonomi di desa wisata dan juga di daerah penunjang destinasi super prioritas, sehingga nantinya kami berharap mereka bisa mandiri dan bisa mengembangkan produknya ke depan untuk menjadi pendukung destinasi super prioritas Labuan Bajo Flores. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam program TikTok Jalin Nusantara, dan kami berharap kedepannya program ini dapat terus dikembangkan dan dijalankan di tahun-tahun berikutnya.